Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala buah-buahan, Islam. binatang, oksigen yang kita hirup, mentari yang menerangi kita, jalan-jalan yang terhampar, sungai-sungai yang indah, burung-burung yang berkicau dengan suara yang merdu. Semuanya itu diciptakan buat kita. Iya. Terus kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan untuk dirinya. Untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini banyak manusia lupa tentang tujuan hidup dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 32. Apa kata Allah? Nah, tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Subhanallah. Siapa yang mengharamkan? Nggak boleh kita mengatakan ini haram. Ini dilarang. Allah mengatakan semua itu diciptakan buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Mungkin di dunia orang-orang kafir juga ikut menikmatin, tapi di akhirat khalisatan yaumul qiyamah. Jadi nggak boleh kita bermudah-mudahan dalam mengharamkan sesuatu. Di surat Al-Baqarah ayat 29 Allah juga menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatunya untuk manusia. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia ini adalah halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Allah mengharamkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Ternyata nggak boleh yang namanya bangkai. Ternyata nggak boleh yang namanya darah. Loh, katanya di sini boleh. Nah, jadi segala sesuatunya boleh dalam urusan dunia ini, kecuali yang Allah haramkan. Maka kalau bilang, siapa bilang musik itu haram? Ya, kalau engkau bilang haram, datangkan dalilnya, jangan cuma ngomong doang. Kalau ada yang mengatakan naik Vespa itu haram, nggak boleh naik Vespa. Terus yang boleh naik onta. Subhanallah. Apa dalilnya? Datangkan dalilnya. Kita beragama jamaah. Tidak ikut-ikutan. Tapi kita beragama mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Ahibati fillah.
Allah membuat aturan dalam kehidupan ini. Dan kita sebagai manusia taat dengan aturan Allah. Kalau Allah katakan ini haram, umpamanya khamr, dikatakan sabu-sabu haram, minuman keras haram. Bagaimana kita menyikapinya? Ya kita sami'na wa ata'na. Kalau memang nggak boleh, ya udah mau gimana lagi? Kan banyak yang lainnya yang halal. Iya. Karena hukum segala sesuatu itu adalah halal. Dalam urusan dunia ini, kecuali yang Allah haramkan. Dan ternyata yang Allah haramkan tuh dikit, nggak banyak. Makanya kita kalau berangkat ke pasar, pasar induk di Jakarta. Belanja di sana. Belilah 10 item yang haram. 10 item yang haram. Yang beda-beda nih. Kayaknya dia dari pagi sampai siang bingung dia. Mau cari yang haram. Di pasar ketemu cabai halal. Tomat halal. Beras halal. Jagung halal. Ikan halal. Oh ada babi. Apalagi darah, ada yang jualan darah. Dapat 2. 3, ada ayam tiren, bangkai. Dapat 3. Terus cari apa lagi? Kita kecapean cari yang haram. Makanya kalau ada yang mengatakan sedikit-sedikit haram, enggak. Sebenarnya yang haram itu sedikit. Tapi kenapa kalau sudah dikatakan ini haram, kita itu seakan-akan berontak. Kenapa haram? Siapa yang mengharamkan? Karena ternyata yang terlarang itu nafsu kita ada di sana. Kita nggak ingin itu diharamkan. Tapi mau nggak mau kita harus patuh dengan aturan. Kalau di sebuah perusahaan dikatakan wajib pakai sepatu warna hitam. Engkau sebagai pegawai pakai nggak? Pakai. Nggak boleh pegang handphone selama bekerja. Taat nggak? Taat. Dikatakan harus datang jam 7, datang sebelum jam 7. Kalau itu aturan yang dibuat oleh manusia, bagaimana dengan aturan Allah Azza wa Jalla? Sebelum bicara dalil-dalil yang mengharamkan musik. Kalau memang ada, Ana ingin ngasih tahu kita bersama bahwa surga itu diliputi dengan yang berat-berat untuk dikerjakan. Berat untuk kerjakan. Dan berat-berat untuk ditinggalkan. Jadi kita mau masuk surga itu harus melawan nafsu kita. Suruh ninggalin ini, aduh berat banget ninggalin itu. Kalau perasaanmu berat untuk meninggalkan sesuatu, semoga nih jalan menuju surga. Kalau perasaanmu berat untuk mengerjakan sesuatu, ya Allah berat banget. Insya Allah tuh jalan menuju surga. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang senang kita ngerjainnya dan senang kita meninggalkan. Itu neraka. Huffatil jannatu bil makari. Jadi kok mau masuk surga itu harus melewatin jalan yang terjal. Dan kita gak suka sama jalan itu. Wa huffatin nar bisyahawat. Tapi yang namanya neraka itu diliputi dengan segala sesuatu yang disukai oleh syahwat manusia. Ahibati fillah, ada banyak buku akhir-akhir ini yang dikarang oleh beberapa
penulis, beberapa ulama dalam rangka melegalkan musik. Karena adanya kitab-kitab zaman dahulu yang berbicara tentang haramnya musik, akhirnya muncul buku-buku baru untuk mengcounter buku-buku yang dahulu. Atau buku-buku yang zaman sekarang juga. Contohnya nih, ada kitab. Judulnya Fiqhul Ghina wal Musiqa. Fikih nyanyian dan alat-alat musik. Fikih, ada fikihnya. Ini karangan Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian ada kitab dengan judul Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Musik dan nyanyian dalam timbangan Islam. Ini kitab, kata penulisnya, dia berusaha untuk mengumpulkan semua pendapat ulama, hadis-hadis, yang kemudian kesimpulannya musik halal buat dia. Kemudian ada kitab lagi dengan judul Ahkamul Ghina wal Ma'azif. Punya Dr. Salim Al-Thaqafi. Hukum-hukum nyanyian dan musik-musik. Yang kesimpulannya sama dengan kitab yang pertama, kedua, ketiga. Dan yang keempat, ada buku dengan judul Al-Ghina wal Ma'azif fil I'lamil Mu'asir. Nyanyian dan alat-alat musik dalam i'lam. I'lam ini apa ya? Dalam media masa kini. Punya Dr. Muhammad Al-Marashli. Baik. Jadi banyak jemaah. Kalau bicara buku-buku yang berusaha untuk menjelaskan pendapat yang mengatakan haram itu salah. Seperti itu. Tapi ahibati fillah, mereka pun yang mengatakan boleh. Ingat, mereka tidak membolehkan secara mutlak. Mereka membolehkan dengan syarat tidak mengundang birahi dan syahwat. Tidak membuat lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jadi masalah, apa ukurannya? Siapa yang menjadi tolak ukur? Jadi kalau bicara yang ngundang birahi, selesai. Tapi ada orang dengarkan musik dengan lantunannya yang isinya cinta-cinta, sayang-sayang, kekasih ini, itu dia biasa-biasa aja karena dia udah biasa dengerin. Sehingga tolak ukur ini tidak dapat dipraktekkan dalam dunia nyata. Teori oke. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 64. Apa kata Allah? واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Dan asunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Barakallahu fikum. Dengan ajakan syaitan. Mungkin di bahasa Arabnya tadi kita baca bisautika, dengan suaramu, dengan ajakan. Bagaimana syaitan mengajak manusia, menyesatkan manusia, membuat mereka lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kata Mujahid dan Dhahak ketika mentafsirkan ayat bisautika, dengan ajakanmu, dengan suara syaitan, dengan suara iblis ini, salah satunya wal ghina wal mazamir wallahu.
dengan nyanyian-nyanyian, dengan seruling-seruling, dengan permainan-permainan. Ini menunjukkan bahwa nyanyian, musik-musik adalah salah satu sarana yang digunakan iblis untuk menyesatkan manusia. Baik, dan di surat Luqman ayat 6 Allah berfirman. Ini kita mau baca dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan musik ini haram. Kenapa? Kita nggak boleh semau kita mengharamkan sesuatu. Ketika Anda mengatakan ini haram, loh Ustaz akan dituntut sama Allah. Kalau ternyata itu halal Ustaz, lalu Ustaz mengharamkannya. Betul. Kita akan dituntut sama Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia kita, pemerintah kita melarang sesuatu atau membolehkan sesuatu, lalu kita melarangnya, kita akan bermasalah dengan pemerintah. Engkau siapa gitu loh? Kok berani-beraninya mengatasnamakan pemerintah? Padahal pemerintah membolehkan. Apalagi kalau atas nama Allah mengharamkan. Agama melarang. Jangan main-main. Tapi dalil yang kedua. Allah berfirman di surat Luqman ayat 6. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Tapi apalah lahul hadis, perkataan yang tidak berguna di sini? Di antara perkataan yang tidak berguna, kata Abdullah bin Mas'ud, kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Mujahid, huwal ghina. Nyanyi-nyanyian itu yang nggak berguna. Wallahi jamaah. Kadangkala ada channel di televisi yang 24 jam nyanyi-nyanyian dengan musik. Ada acara di televisi yang dari pagi kadangkala nyanyi lagi. Apa manfaatnya? Apa gunanya? Membuat manusia lalai dari mengingat Allah. Kita bicara realita. Tapi Ustaz, itu kan masih penafsiran Ustaz ya. Belum tegas alat musik itu haram. Belum kan Ustaz? Iya betul. Belum tegas. Itu hanya penafsiran para ulama. Para sahabat yang tadi kita sebutkan. Baik. Sekarang apa Nabi kita Muhammad alaihissalatu menjelaskan tentang hukum alat musik? Apakah memang alat musik ada di masa Nabi SAW? Sebelum Nabi lahir itu sudah ada kerajaan-kerajaan besar. Yang mereka hidup dengan hiburan-hiburan mereka. Jauh sebelum Nabi kita alaihissalatu sudah ada Fir'aun dengan kerajaannya. Dan musik termasuk hiburan yang membuat mereka berjoget, ya, membuat mereka tenggelam dalam hayalan mereka. Itu musik. Baik, kalau bicara hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang musik, ada banyak. Namun, mereka yang menghalalkan musik itu berpendapat semua hadis tentang musik itu dhaif atau palsu. Dan kitab-kitab yang tadi kita sebutkan dengan pengarangnya, mereka berpendapat hadis-hadis tentang musik ini nggak ada yang benar.
Dinukil dalam kitab Al-Muhalla bahwasanya kullu ma ruwiya fiha batilun maudhu. Ibnu Hazm setelah menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang haramnya musik, lalu beliau berpendapat semua yang diriwayatkan tentang haramnya musik ini batil dan palsu. Ibnu Hazm ini dia salah seorang alim ulama dari Spanyol yang lahir tahun 384 dan meninggal tahun 456 Hijriah di Spanyol sana. Dia ini termasuk salah satu ulama yang sangat yang sangat keras lah menolak ulama-ulama yang mengharamkan musik. Beliau sangat vokal. Dan kebanyakan ulama setelah mereka yang menghalalkan musik ya ikut pendapatnya beliau ini. Sedangkan ulama-ulama yang mengharamkan musik dan mensahihkan hadis-hadis yang bentar lagi kita akan bacakan beberapanya, itu ulama-ulama ahli hadis gitu. Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari, beliau termasuk yang meriwayatkan hadis tentang haramnya musik dan menjadikannya dalil bahwa haram musik. Kemudian Ibnu Hibban, Al-Ismaili, Ibn Salah, Al-Imam An-Nawawi, Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Kathir, Al-Asqalani, Ibnul Wazir As-San'ani, As-Sakhawi, Al-Amir As-San'ani. Ada banyak sekali ulama-ulama mensahihkan hadis tentang itu. Dan juga kalau kita nanti melihat pendapat imam yang 4, mereka mengharamkan musik. Mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Jadi jaraknya sama Ibnu Hazm itu lama sekali. Tapi apa hadisnya, Ustaz? Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Mu'allaq itu bergantung, seakan-akan antara Imam Bukhari dengan gurunya Imam Bukhari itu ada jarak. Iya betul. Tapi beliau berhujjah dengan hadis ini. Dan lewat jalur yang lainnya hadis ini bersambung sebenarnya, tidak terputus. An Abi Amir atau Abi Malik Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kelak akan ada orang-orang akwam, banyak nih. Ada kaum-kaum yang akan datang. Mereka akan menghalalkan al-hira, perzinaan. Melegalkan perzinaan. Wal harira, sutra. Mereka hidup bergelimang harta. Sehingga mereka bicara baju, mereka akan pakai baju-baju yang mahal-mahal. Yang kita tahu sutra diharamkan buat kaum laki-laki. Tapi mereka pakai nantinya. Mereka akan halalkan itu. Yang ketiga wal khamra. Minuman keras. Yang keempat wal ma'azifah. Alat-alat musik. Subhanallah. Benar nih Ustaz. Nah. Ini sabda Nabi SAW. Ibnul Arabi ketika mensyarah hadis ini, ucapan Nabi mereka menghalalkan 4 hal ini, 4 perkara ini. Boleh jadi mereka menganggapnya halal. Jadi mereka tahu haram tapi mereka halalkan. Mereka buat undang-undang atau apa yang akhirnya jadi halal. Atau boleh jadi yang kedua, mereka itu karena sudah biasa dengan 4 perkara ini, seakan-akan halal. Tapi mereka tetap berpendapat haram sebenarnya.
Cuma karena banyak yang menggunakan. Ya, akan haram. Subhanallah. Sebagian berpendapat mungkin yang haram kalau berkumpul 4 perkara ini. Ustaz. Yang enggak lah. Yang namanya berzina sendirian haram. Minum khamr tanpa zina ya haram. Pakai sutra, kaum laki-laki, walaupun dia nggak minum khamr, dia nggak berzina ya haram. Begitu pula bicara tentang musik. Namun memang 4 hal ini kadang bercampur jadi satu. Temennya perzinaan itu apa? Yalah nyanyian-nyanyian. Kalau antum berangkat ke klub malam, apa yang akan didengar di sana? Biduan-biduan. Wanita-wanita nakal. Minuman keras, khamr. Ada yang cerita, dia dulu ada seorang ini yang gak benar dulu waktu di Jakarta masuk salah satu klub malam, semalam 60 juta habis. Kata dia. Ya. Di situ ada musik. Di situ ada khamr. Di situ ada perzinaan. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada 2 suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Mizmarun inda ni'mah warannatun inda musibah. 2 suara ini, yang pertama mizmar. Mizmar ini boleh berarti seruling ketika dapat nikmat, atau alat musik memang. Warannatun inda musibah, dan ratapan ketika kena musibah yang ada meratap. Kalau lagi senang akhirnya pakai seruling, musik-musik dihadirkan, perayaan ini itu, dan ternyata itu yang terjadi. Hadis akhrajahul Bazzar fi musnadi, dan disahihkan oleh para ulama hadis ini. Ibnu Hazm jelas menganggapnya dhaif, palsu, batil, nggak bisa dipakai. Lu tunggu dulu. Semua perlu bukti. Ini ulama bagaimana sih menganggapnya? Ulama-ulama ahli hadis terhadap hadis Anas bin Malik ini. Ini bukan waktunya menjelaskan secara detail ya tentang derajat hadis ini. Yang jelas para ulama dalam kitab-kitab mereka ada yang membantah kitab-kitab yang tadi itu, dijelaskan secara detail. Di mana letak kesalahan mereka? Karena ini masalah ilmu yang perlu dikaji, jamaah. Kita jangan baper. Ketika dia mengatakan haram musik, gimana? Di mana-mana musik. Ini kerjanya musisi ini. Ini makan dari musik dia. Gimana? Kita pelajari. Ada orang yang makan dari musik dengan menyesatkan manusia. Membuat manusia lupa dari mengingat Allah. Lupa dari sholat. Lupa dari beribadah. Dia makan dari kerjaan itu. Ada. Ada yang kerjanya di klub malam. Dia menghidupkan musik. Supaya orang-orang jadi lupa sama Allah. Ya. Tapi tolong semuanya kalau bicara hukum ini dipelajari. Gak apa-apa. Jadi kalau bicara siapa sih yang mengharamkan musik, fadhol dibaca. Mana yang benar. Kalau ternyata, kayaknya hadisnya gak benar. Sudah, tafadhol ditinggalin. Tapi ini hadisnya disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis yang ketiga. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama." Nih, lafalnya sesungguhnya Allah mengharamkan. Tadi kita udah sepakat dengan satu kaidah bahwa nggak boleh mengatakan haram kecuali Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Karena hukum segala sesuatu halal kata Allah. Kecuali yang diharamkan.
pengecualian ini siapa yang punya hak? Ya Allah sendiri, Rasul SAW sendiri. Di hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengatakan, Innallaha harrama. Sesungguhnya Allah mengharamkan. Harrama alayya kepadaku, au harrama. Atau Allah mengharamkan secara mutlak. Al-khamra, wal maisira, wal kubata, wa kullu muskirin haram. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu mengharamkan khamr, mengharamkan judi, wal kubah. Apa kubah ini? Sufyan bertanya kepada yang meriwayatkan hadis, mal kubah? Ini enggak main-main para ulama itu meriwayatkan hadis, enggak tahu artinya, tanya apa artinya kubah? Qalat tabl. Kata dia genderang. Kullu muskirin haram. Dan semua yang memabukkan itu haram. Baik. Ini jelas sekali Ustaz hadisnya. Karena lafalnya sesungguhnya Allah mengharamkan. Jadi yang awalnya semuanya boleh, ternyata ada pengecualian. Baik. Hadis yang keempat. An Imran bin Husain. Hadis itu riwayat Abu Dawud, Baihaqi dan Ahmad dalam musnadnya. Hadis yang keempat, hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi ummati qadhfun wa maskhun wa khasfun. Kelak akan terjadi di umatku qadhf. Qadhf itu mungkin hujan batu, longsor mungkin. Mungkin akan jatuh meteor atau apa. Ada sesuatu yang jatuh dari atas nantinya menimpa umatku. Wa maskhun, akan dirubah rupa mereka dari manusia ke rupa yang lainnya. Wa khasfun, dan akan terjadi bumi yang terbelah, mereka terbenam di dalamnya, terpendam di dalamnya. Akan terjadi seperti itu. Gempa yang menyebabkan, apa dulu istilahnya waktu di Palu itu? Yang tanah bergerak, yang kemudian orang itu likuifaksi ya. Nah, atau yang tahu-tahu satu kampung akan terjadi itu. Dan sepertinya sudah mulai terjadi. Imran bertanya, qila ya Rasul, dia mengatakan Imran, ya Rasulullah, wa mata dzaka, kapan itu akan terjadi? Kapan? Para sahabat takut. Kita tuh generasi sahabat ini bukan generasi yang hiburan, liburan. Bukan. Generasi yang berjuang menegakkan agama Allah ini. Ada waktu istirahat mereka. Kita lihat bagaimana sih mereka kalau hiburannya para sahabat. Ada. Ini para sahabat bertanya, mata ya Rasul, kapan itu terjadi? Maka beliau mengatakan, idza zaharatil ma'azifu wa kathuratil qiyanu wa syuribatil khumur. Apabila muncul alat-alat musik. Muncul jamaah. Di mana-mana alat musik. Dulu ada alat musik. Sejak dulu sudah ada alat musik. Tapi tidak muncul di mana-mana, kemudian ada sampai anak kecil pakai alat musik, di rumah-rumah bahkan orang pakai alat musik. Dulu mungkin ada pemusik, musisi ada. Tapi nanti akan terjadi di mana-mana alat musik ada. Kalau sudah muncul alat-alat musik. Wa kathratil qiyan, dan banyaknya biduan-biduan wanita. Biduan-biduan wanita. Sampai di kampung-kampung tuh biduan menghibur mereka dengan goyangannya. Kadangkala yang hadir anak-anak kecil, orang-orang tua menikmatin goyangan orang itu terang-terangan di masyarakat seakan-akan sesuatu yang halal. Kayak halal itu. Seperti halal aja. Kalau yang seperti itu jelas-jelas semua ulama sepakat yang menghalalkan musik pun, kalau sudah bicara
perempuan, berjoget, bernyanyi, suara, menimbulkan syahwat, selesai sudah. Nggak perlu kita debat lagi. Itu poin yang disepakati oleh para ulama. Engkau tanya ulama mana aja. Panggil penyanyi dangdut, perempuan dengan pakaian seperti lalu dia bernyanyi, goyang-goyang. Yang kayak gini halal apa haram? Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka. Karena ingat, mereka yang menghalalkan juga memiliki syarat tadi. Kalau tidak menimbulkan syahwat. Walaupun sekali lagi ada orang yang bilang, enggak, anak enggak apa-apa. Enggak apa ya. Ada orang-orang sakit mungkin. Tapi ada kulihat. Nabi SAW menyebutkan akan terjadi itu yang namanya gempa atau dibenamkan di bumi. Longsor, batu yang jatuh dari atas. Kapan itu terjadi? Kalau alat-alat musik di mana-mana sudah nampak. Kemudian banyaknya biduan-biduan yang bernyanyi, berjoget. Wasyuribatil khumur. Dan khamar diminum. Udah dianggap biasa di mana-mana. Seakan-akan sesuatu yang wajar orang. Dan sekarang ada usaha. Lebih parah lagi urusan khamar ini. Ada khamar-khamar yang ingin dilestarikan. Allahu Akbar. Ya tunggu aja azab Allah SWT akan turun. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama tadi yang kita sebutkan. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara siapa aja ulama yang mengharamkan. Kalau tadi kita udah dengar ulama yang menghalalkan. Kemudian kita juga udah dengar ayat-ayatnya yang dijadikan dalil. Yang mungkin ayat-ayat itu masih kata orang kan masih penafsiran itu Ustaz. Oke. Kemudian kita udah dengar hadis-hadis Nabi SAW. Yang menurut ulama-ulama yang menghalalkan semuanya hadis ini palsu. Alhamdulillah. Coba dicek kembali. Jangan karena kita condong kepada pendapat halalnya musik, akhirnya kita ya mengabaikan semua penjelasan para ulama tentang hadis-hadis yang baru saja kita bacakan. Dan banyak loh hadisnya. Bukan satu, bukan dua. Kita bacakan tadi 3. Al-Imam Syaukani, beliau menukil. Setelah menyebutkan hadis-hadis tentang haramnya musik yang tadi kita sebutkan, beliau mengatakan bahwasanya وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي الْغِنَاءِ مَعَ آلَةٍ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِ وَبِدُونِهَا. Telah terjadi khilaf dalam masalah nyanyian dengan alat musik atau tanpa alat musik. Beliau menyebutkan jumhur. فَذَهَبَ الْجُمْهُرِ إِلَى التَّحْرِيمِ. Jumhur ulama berpendapat haramnya musik dan nyanyiannya. Jumhur. Siapa yang dimaksud dengan jumhur ulama? Al-a'immal arba'ah. Kata Syekh Al-Albani yang dimaksud imam yang 4. Imam yang 4. Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Ada riwayat tentang penduduk Medina. Katanya penduduk Medina itu di masa Imam Malik mereka ya adalah tempat-tempat musik. Mereka mungkin ada biduan yang diundang untuk nyanyi. Ada. Bagaimana pendapat Imam Malik? Imam Malik sempat ditanya. Katanya di Medina tuh ada orang-orang yang ya masih bermudah-mudahan dalam urusan musik. Apa kata Imam Malik? Beliau mengatakan, innama ya'maluhul fussaqu minna. Yang melakukan itu adalah orang-orang fasik di tempat kita. Artinya jangan dianggap orang-orang baik itu melakukan itu. Enggak. Kita lihatlah tempat-tempat yang tempat konser musik sana, konser sana. Apakah yang hadir adalah orang-orang soleh di tempat itu? Fusak.
Orang-orang fasik, kata Imam Malik. Ada, kita tidak mengingkari, ada. Jadi sepanjang sejarah itu ada kelompok-kelompok yang mereka mungkin menghibur dirinya dengan mengundang biduan, dengan bernyanyi. Ada, tapi itu yang melakukannya orang-orang fasik. Ahibati fillah. Coba kita ini mazhabnya Syafi'i. Bagaimana sih menurut pandangan ulama Syafi'i? Di dalam kitab kitab Al-Um yang menjadi rujukan Imam Syafi'i. Subhanallah ya. Sebelum anak baca kitab Al-Um ini, anak ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, ketika anak masih kuliah di Madinah, anak datang ke Jember, kemudian kita diajak sowan ke tempat salah satu kiai yang besar di Jember ini. Kalau nggak salah Kiai Khatib Umar rahimahullahu ta'ala. Beliau lagi ngisi kajian. Kita duduk. Beliau bahas kitab kuning. Beliau jelaskan tentang baca kitab tentang hukum musik. Anak subhanallah. Di kitab-kitab fikih dibahas nih. Subhanallah, ternyata ada dalam kitab-kitab kuning tersebut. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan musik itu haram, itu bukan pendapat baru. Jadi kalau bicara ini bikin kontroversi, ini pendapat dulu. Bukan sekelompok manusia, oh ini orang-orang jenggotan ini yang mengharamkan musik. Bukan jamaah. Sekali lagi kita harus paham, nggak boleh mengatakan ini haram kecuali Allah dan Rasulnya. Adanya dalil yang mengatakan hal itu. Kalau nggak ada ya enggak kita. Apa manfaatnya buat kita mengharamkan sesuatu dosa gitu loh. Dosa besar. Ketika mengharamkan yang Allah halalkan. Maka para ulama sangat berhati-hati kalau bicara halal haram. Kadangkala mereka ditanya satu hukum, mereka mengatakan akrahu, aku benci hal itu. Dia nggak berani mengatakan haram. Akrahu, enggak, aku benci hal itu. Karena khawatir dia. Lebih baik dia mengucapkan pendapatnya. Tapi dalam masalah musik ini kita melihat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan. Walau kasara lahu tumburan. Au mizmaran. Au kabaran. فإن كان في هذا شيء يصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي فلا شيء عليه. Kata Imam Syafi'i, andai kata orang itu menghancurkan alat musik nih, gitar, tumbur itu salah satu jenis gitar. Gitar tuh macam-macam jenisnya. Manusia itu bikin gitar yang besar, ada gitar yang kayaknya yang kayak orang hamil perutnya itu yang bawahnya itu ya. Itu tumbur. Au mizma atau seruling. Au kabara, ini salah satu jenis gendang atau apa. Fa in kana fi hadha syai', kata Imam Syafi'i, kalau di alat-alat yang dihancurkan itu ternyata sebenarnya dia masih bisa dipakai untuk yang lainnya. Bukan hanya untuk alat musik, maka dia harus mengganti yang kurang nilainya gara-gara dia hancurkan. Dia patahkan atau gimana. Oh ternyata ini bisa dibuat kursi sebenarnya. Gara-gara dia patahkan nggak bisa jadi kursi umumnya itu alat. Berarti dia gantiin kurangnya. Karena seharusnya bisa jadi kursi, nggak bisa jadi kursi. Tapi kalau ternyata alat itu nggak bisa dipakai kecuali untuk hiburan, untuk mainan, untuk musik tadi, maka ketika dia menghancurkan, dia nggak wajib ganti. Ini Imam Syafi'i. Masa Ustaz? Cobalah kita. Kita udah kalau memang kita mungkin, ana mungkin Ustaz, muqallid Ustaz. Ana ini nggak ngerti apa-apa. Ana ini ikut madhab Syafi'i umar. Fadhal. Ini pendapat Imam Syafi'i.
rahimahullahu ta'ala. Kemudian di juga, tadi di jilid 4 halaman 225. Ini di kitab jilid 6 159 ya. Cetakannya kan macam-macam ya, mungkin nanti bisa dilihat. Disebutkan di sini, fa in saraqa khamran au khinziran lam yuqta. Ini dalam pembahasan tentang mencuri. Kalau orang itu mencuri khamr, dia mencuri minuman keras, bir, atau dia mencuri babi, lam yuqta. Walaupun harga babi itu mahal atau harga khamr itu mahal, nggak dipotong tangan yang mencuri. Lianna hadha haramus tsaman. Karena ini haram memang. Nilainya itu nggak ada nilainya gitu. Nilainya tadi yang bicara jutaan itu haram, nggak ada nilainya sebenarnya. Haram nilainya itu, harganya itu. Wala yuqta fi tsamanit tumbur walal mizmar, dan juga tidak dipotong tangan yang mencuri apa? Gitar atau seruling. Nggak dipotong. Dianggap barang itu barang yang nggak ada nilainya. Haramus tsaman. Haram, jual belinya itu haram. Gimana dengan toko-toko yang jual alat musik? Ya silahkan dikaji lagi. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Mungkin ana salah baca atau ana salah memahaminya, nanti ana dikasih tahu. Kita terus belajar jamaah. Ingat, kita terus belajar. Kita itu namanya penuntut ilmu. Mungkin hari ini ana berpendapat A. Terus nanti ada yang ngasih tahu, Ustaz, ternyata hadis yang Ustaz sebutkan itu nggak sahih, Ustaz. Ternyata yang Ustaz sebutkan tentang Imam Syafi'i itu kayaknya cetakannya beda, kok nggak ada, Ustaz. Jazakumullah khairan. Makasih banyak. Karena kita dalam beragama semua mencari keridhaan Allah. Bukan mencari keridhaan manusia. Mungkin dengan Anda menyampaikan ini, Anda banyak yang nggak suka, gimana sih Ustaz? Kita cuma menyampaikan yang kita pelajari. Yang kita anggap ini benar gitu loh. Kemudian Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, wa idza kusira lahum salibun min dhahab lam yakun fihi ghurmun. Kalau ama mereka ini ketika bermuamalah sama orang non-muslim, kemudian muslim ini mematahkan salib mereka yang terbuat dari emas, maka dia nggak wajib ganti. Wa in kana min udin, tapi kalau dari emas kan tinggal dilebur lagi, emasnya nggak berkurang nilai emasnya itu. Tapi kan ini bicara karena salibnya dia patahkan itu. Tapi kalau ternyata dari kayu yang dia patahkan itu, wa kana idza furriqa salaha li ghairi salib. Kalau kayu itu kan salibnya kan dirakit gitu ya. Dirakit semuanya jadi salib. Kalau ternyata dari kayu dan kayunya itu bisa dilepas gitu loh. Apa istilahnya? Dibongkar, bisa dibongkar dia itu. Kemudian dia patahkan, maka dilihat. Kalau gara-gara dia patahkan akhirnya nilai penggunaannya itu berkurang, karena kayunya patah gitu loh. Kalau emas tadi kan dilebur selesai, tetap emas gitu loh. Tapi kalau kayu patah gimana? Kalau kurang nilainya karena dipatahkan sama dia, maka dia mengganti kekurangan nilai dipatahkan. Seharusnya dia bongkar aja gitu. Akhirnya yang jadi salib kemudian dilepas, ya nggak jadi salib kan, seharusnya kayak gitu. Wa kadzalika tumbur wal mizmar. Kata beliau, begitu pula gitar dan seruling. Ahibati fillah, masih banyak sebenarnya kalau kita membuka kitab-kitab para ulama ya. Seperti di kitab Al-Hawil Kabir disebutkan fa'ammal malahi, nih ya. Fasal fi bayani alatil malahi wa hukmu bai'iha. Dibuka nih kitab Al-Hawil Kabir, ada bab yang membahas khusus disebutkan di sini bayan, penjelasan tentang alat-alat malahi, untuk alat-alat bermain-main ya,
alat-alat yang melalaikan, di antara alat musik, dan hukum menjualnya. Dibahas di situ. Fa'ammal malahi. Adapun alat-alat yang melalaikan. Kat tumbur. Beliau contohkan seperti gitar. Tapi gitar tuh macam-macam ya. Tadi gitar yang perutnya bawahnya itu buncit ya. Awil ud. Ini perutnya buncit tapi panjang ininya. Sticknya itu jemaah. Atau apa namanya stick. Tapi ada yang pendek lagi. Itu ud. Waduf. Atau rebana. Wal mizmar. Atau seruling. Fa in amkanal intifa'u biha idza fusilat jaza bai'uha. Wa kadzalika al-la'ib. Kalau ternyata masih bisa dimanfaatkan. Jadi kalau dibongkar, itu namanya alat musik tadi itu kalau dibongkar masih bisa dimanfaatkan. Boleh dijual belikan. Karena bisa dibongkar tadi. Jadi bukan dijual karena alat musiknya. Tapi karena multifungsi dia itu. Dibongkar umpamanya yang gitar bisa jadi meja makan umpamanya atau apa. Berarti nggak apa-apa. Karena pemanfaatan lainnya. Tapi kalau hanya, lalu disebutkan, lakin yukrah bai'u dzalika qabla tafsili li baqa'il ma'siyati fi. Tapi makruh menjualnya sebelum dibongkar. Kenapa? Karena masih ada maksiat di situ. Jadi kalau menjual alat itu sebelum dibongkar disebutkan yukrah. Walaupun tahu itu masih bisa dipakai untuk lainnya gitu. Bisa jadi yang beli akan membongkarnya. Iya kalau dia bongkar, kalau nggak dibongkar. Ternyata dia gunakan untuk alat musik, maka itu nggak boleh. Maka disebutkan kalau belum dibongkar itu makruh fa in bi'a ala hali hijaz. Kalau dia jual dalam kondisi seperti itu boleh. Artinya kalau sudah dibongkar ya selesai maka diperbolehkan. Lalu wa amma in kana dzalika idza fusiya la yasluhu li ghairi lahwi bihal wa hadha nadir. Li'annahu qad yasluhu lil hatab. Beliau mengatakan kalau ternyata alat itu nggak bisa dibongkar ya, nggak bisa untuk manfaat lainnya. Kata beliau ini jarang sekali sih. Beliau mengatakan jarang sekali alat yang nggak bisa dimanfaatkan untuk lainnya. Kenapa? Karena bisa jadi buat kayu bakar. Berarti kan boleh dijual untuk kayu bakar. Boleh. Fa in kana la yasluhu lahu wala manfa'ata fihi fa bai'uhu batil. Tapi kalau ternyata benar-benar nggak bisa, nggak ada manfaatnya udah, kecuali untuk alat musik tadi. Hanya untuk itu manfaatnya. Fa bai'uhu batil. Maka jual belinya batil kata beliau. Li'annahu min aklil mali bil batil. Karena itu termasuk dari memakan harta orang dengan cara yang batil. Jemaah rahimakumullah, ana sekedar memberikan contoh bahwa masalah hukum musik ini ternyata dibahas di buku-buku fikih dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau mendengar ada orang yang berpendapat musik itu haram, dia ini tidak mengada-ngada. Dia tidak bikin-bikin. Kalau ada ulama yang menghalalkan, ada, kita tidak mengingkarinya. Ada. Kita tidak menafikannya maksudnya. Bukan kita nggak ada. Kita udah sebutkan nama-nama mereka. Tapi ternyata kalau kita melihat ulama-ulama yang lebih berilmu, ternyata mereka berpendapat haram. Kita kalau mau jadi muqallid, mau ikut-ikutan, milih ulama yang paling berilmu. Kita kan nggak tahu, ana nggak tahu dalilnya Ustaz, ana nggak paham, ana nggak bisa baca kitab kuning ini itu. Cuma ana mau tahu sih, Imam Syafi'i kayak apa. Itu udah, fadhal. Jadi kita lebih tenang daripada mengatakan fulan, Ustaz fulan katanya nggak apa-apa. Katanya ada Ustaz fulan juga nggak apa-apa. Banyak yang mengatakan nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita bebas memilih yang mana kita sukai. Tapi paling tidak buat teman-teman secara umum kaum muslimin atau teman-teman yang bergelut di dunia musik ya, sehingga mereka atau yang masih suka mendengarkan musik, dia kaji lagi. Jangan sampai kita sudah menuduh yang tidak-tidak kepada saudara kita yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu hal Anda lupa.
Jadi ada duf ya, rebana itu boleh digunakan ketika pernikahan ya, ketika walimah, ketika Idul Fitri, Idul Adha. Jadi itu termasuk yang diperbolehkan. Jadi ada dispensasi penggunaan itu. Di lain itu dilarang. Anda kembalikan ke moderator, jazakumullah khair. Oh, jazakumullah khair. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah, makin mantap insya Allah pemahaman kita mengenai hukum fikih bermusik saat ini Ustadz. Izin Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari hadirin yang datang. Yang pertama, dari Reka Aditama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya potongan-potongan ceramah terus backsoundnya musik seperti yang beredar di Instagram, TikTok, medsos lain-lain? Subhanallah. Naam jamaah. Jadi memang sekarang ini seakan-akan dunia nggak bisa lepas dari musik. Musik itu menjadi bumbu penyedap. Mau mereka bikin film, ada musiknya. Mereka mau buat apa acara-acara apa, mesti ada musiknya. Sampai akhirnya ceramah pun dikasih backsound musik. Orang yang biasa dengar musik ya biasa. Bahkan dia mungkin menikmatin ceramah tersebut dengan ada lantunan musiknya. Dan kita tahu bicara musik ini ada beberapa agama yang menjadikan musik itu salah satu sarana ibadah mereka. Seperti mungkin umat Kristiani, mereka di gereja mereka pakai musik mereka. Dalam mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka menggunakan alat musik. Bagaimana kita umat Islam? Ya kita menghindarinya. Tapi memang tadi, dunia ini sudah lengket sama musik. Yang kita takutkan tadi, idza dhaharatil ma'azif, nampak musik di mana-mana. Di mana-mana. Sehingga orang itu, kalau dengar ayat-ayat Allah, kayak kepanasan. Dengan musik, goyang-goyang dia. Maka bagi teman-teman yang memotong video-video ceramah, kalau mau dikasih backsound, alhamdulillah ada backsound yang halal. Contohnya suara burung ya. Karena ada yang mengatakan, gimana kalau haram musik? Suara burung gimana? Burung tuh nggak dibikin-bikin. Asli itu ciptaan Allah. Kayak gitu memang mereka indah suaranya. Sedangkan kalau bicara alat musik dibikin sama manusia. Dibuat sama mereka. Maka disebut alat. Alat yang dibuat. Sehingga nasihat ana buat yang suka motong video, kalau mau ngasih backsound, mungkin ada backsound yang halal, suara angin, suara burung. Kalaupun ada nasyid, nasyid ini sebenarnya adalah syair-syair yang dilantunkan ya tanpa alat musik. Insya Allah itu masih diperbolehkan, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustadz. Lalu pertanyaan berikutnya Ustadz, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika lagu-lagu kenegaraan Ustadz? Apakah boleh tiap upacara bendera kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara lagu, sebenarnya lagu itu kalau tanpa alat musik ya, seperti syair-syair atau puisi-puisi yang dilantunkan. Jadi kalau bicara yang modelnya syair-syair dan puisi-puisi itu, yang isinya baik maka baik, yang isinya buruk maka buruk. Tergantung isinya kalau yang seperti itu. Apabila lagu-lagu tersebut, kadang-kadang kita ngelihat ya tentara itu punya lagu-lagu patriot mereka, kalau mereka lagi lari atau apa ya, seperti itu. Selama kandungan maknanya itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Jadi
Nabi SAW itu punya penyair namanya Hasan bin Thabit. Yang dia menandungkan syair. Jadi tanpa alat musik. Ingat, tanpa alat musik. Dan biasanya memang tidak mendayu-dayu suaranya. Ya. Enggak. Jadi lebih kepada suara yang tegas gitu ya. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Kemudian ada yang namanya hida. Hida itu biasanya bait-bait syair yang disenandungkan oleh musafir. Jadi ada satu orang yang bawa onta, itu biasanya dia bersenandung dengan bait-bait syair. Dan onta itu kalau dengar suara yang bagus itu dia goyang-goyang juga gitu. Jadi cepet-cepet jalannya seperti itu. Jadi berkaitan dengan syair-syair yang tanpa musik dan isi kandungannya tidak bertentangan dengan agama, insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz, jelas sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Dodi HS. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah disambut dengan ketipung, di mana itu adalah alat musik. Apakah itu benar dan bagaimana penjelasannya Ustadz? Jazakallah khairan. Apa ketipung? Sungguh ketipung. Nah, ya barakallahu fikum. Ana baru lihat gambarnya ketipung, jemaah. Nah, mungkin bisa ditunjukkan ketipung. Jadi tadi kita sebutkan di akhir bahwasanya ternyata ada alat musik yang diperbolehkan digunakan pada momentum tersendiri. Momentum-momentum khusus. Alat itu namanya duf. Bisa dilihat kan? Nah, ya, ini ketipung ya. Ini ketipung. Tapi yang boleh itu bukan ketipung sebenarnya. Yaitu rebana. Coba tulisan rebana. Kalau rebana kayak apa yang keluar? Nah, ya. Nah, ini rebana ya. Tapi ingat rebana yang nggak ada kericik-kericiknya tuh jemaah ya. Nah, rebana. Baik. Berkaitan dengan rebana ini, Rasul SAW membolehkan hal itu. Kapan? Ketika pernikahan. Jadi kalau pernikahan itu, ya nggak ada masalah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya, ketika mau datang walimah, mengantarkan pengantin, Nabi mengatakan, apa nggak ada permainan-permainan buat mereka? Orang Ansor tuh suka gitu. Jadi nggak ada masalah pakai rebana di antara perempuan-perempuan. Mereka bernyanyi di sana ya. Kemudian pada waktu Idul Fitr, Idul Adha. Jadi usahakan ketika kita sedang Idul Fitr, Idul Adha, cari nasyid-nasyid ya. Tadi syair-syair yang dengan rebana kita setel di rumah kita ya. Supaya kelihatan ini waktu gembira gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan. Soalnya kadang-kala kita yang udah ngaji, udah lama. Idul Fitri itu sepi rumahnya. Makanya anak kadang-kala sama anak-anak ketika naik mobil ke tempat orang tua ketika hari raya, anak cari itu nasyid-nasyid yang pakai rebana. Jadi memang ini hari gembira. Suatu hari ketika Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW, di situ ada dua bocah kecil sedang main rebana. Abu Bakar masuk marah. Abu Bakar mengatakan, amizmarus syayatin fi baiti Rasulillah. Apakah suara-suara syaitan ada di rumah Rasul SAW? Abu Bakar menamakannya mizmarus syayatin. Nabi sedang tiduran. Nabi mengatakan ke Abu Bakar, da'huma, biarkan orang dua itu. Liya'laman nas anna fi dinina. Anna laysa fi dinina haraj. Au fi dinina fusha. Supaya orang-orang tahu di agama kita ini ada juga waktu istirahatnya gitu. Sehingga dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwasanya diperbolehkan pakai rebana itu ketika pernikahan ya, ketika Idul Fitri, Idul Adha, ada sebagian yang mengatakan ada acara khitanan juga boleh ya. Adapun ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah yang disambut oleh anak-anak ya, yang mereka membaca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, athar ini diperselisihkan kesahihannya.
Kemudian di sana yang ana baca tidak disebutkan mereka pakai rebana, tapi mereka menyambut dengan suara mereka. Wallahu a'lam, kalau mungkin ada riwayat lain yang mengatakan dengan rebana. Tapi intinya menggunakan rebana itu diperbolehkan dalam momentum tertentu. Artinya waktu-waktu istirahat, memang waktu bersenang. Setelah itu selesai. Serius lagi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz izin bertanya, ini mungkin curhatan dari ibu-ibu. Eh, Sebentar. Nah ini. Ustadz, saya mau tanya dari Ummu Halid. Ustadz, saya mau tanya, Alhamdulillah saya sudah paham bagaimana hukum musik. Saya mempunyai anak bayi laki-laki dan insya Allah saya ingin sekali mendidik anak saya tanpa didengarkan musik. Tapi Ustadz, terkadang anak saya suka diajak keluar dengan keluarga lain yang mana suka diajak ke tempat musik dan lain-lain, serta suka dinyanyikan lagu-lagu. Bagaimana Ustadz cara mendakwahi mereka kemana yang dimaksud adalah mertua saya? Dan bagaimanakah batasan nyanyian yang boleh dinyanyikan ke anak? Jujur saya takut anak saya tumbuh menjadi anak yang lalai apabila diperkenalkan dengan musik dan sebagainya. Jazakallah khairan fatsiran. Allahu Akbar jemaah. Nah, iya. Jadi kita ini nggak hidup sendirian. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak di antara mereka taunya musik itu halal. Bahkan musik yang diharamkan oleh mereka yang berpendapat musik halal, mereka pun anggap halal. Jadi musik-musik yang melalaikan ya, suara-suara yang isinya menggoda, mengundang birahi, itu pun di setel di mana-mana. Biasa itu jemaah. Kita naik bus. Biasanya kalau naik bus itu kan ada yang full musik. Jadi tulisannya bus itu memang full musik. Gimana kita mendidik anak kita di lingkungan seperti itu? Anak kadang-kala sebelum tidur, anak-anak itu suka anak lihatkan binatang-binatang. Makanya biasanya kalau habis kajian kayak gini, mereka itu nunggu anak. Mereka mengatakan, Baba, nabghana syuful hayawan. Kita mau lihat binatang. Karena ciptaan Allah indah-indah sekali. Biasanya kita buka iman di IG ya. Anak sudah simpen tuh yang bagus-bagus. Tapi kadang-kala memang suaranya pun pakai musik. Ini kita nggak pakai suara. Padahal suara aslinya lebih bagus sebenarnya gitu. Tapi semua sudah pakai musik. Di sini tantangan buat orang tua. Bagaimana dia yang pertama memberikan penjelasan kepada anaknya. Biasakan anak itu tahu kalau itu nggak boleh. Sehingga ketika dia dengar, dia langsung mengatakan dia tahu. Kata bapak nggak boleh. Ini ketika anak itu masih kecil, kemudian dia biasakan untuk dengarkan yang baik-baik, lalu dengarkan yang tidak baik, insya Allah dia akan paham. Walaupun lingkungan itu akan mempengaruhi dia. Kadang-kala karena lingkungannya di mana-mana suara musik. Bagaimana cara kita akhirnya? Anak kita tadi dibawa sama ibu mertua, dengarkan ini itu. Ya kita datang sampaikan kepada ibu mertua, afwan banget ibu. Anak kok berat ya, anak kok condong dengan pendapat para ulama yang mengatakan musik itu nggak boleh. Jadi supaya orang tua nggak langsung shock, apa ini musik haram ini, aliran apa lagi gitu. Maka kita sampaikan. Bahwasanya kita tahu memang ada yang mengatakan nggak apa-apa. Tapi itu pun yang mengatakan nggak apa-apa, ingat mereka punya syarat dan kata Tuhan. Sedangkan anak lihat pendapat yang mengharamkan lebih kuat. Anak kepingin anak-anak anak terhindar dari itu. Tapi sekali lagi jamaah, kita benar-benar hidup di masa yang semoga Allah menjaga kita. Kita masuk ke mall, suara musik. Masuk ke warung, suara musik. Restoran, suara musik. Tadi di mobil, suara musik. Di mana? Jadi, tapi alhamdulillah. Satu sisi Anda lihat sekarang itu semua orang pakai handset. Jadi di tempat-tempat umum kadang-kala mereka jangan ganggu yang lainnya gitu loh. Kita saling menghormati gitu. Mungkin dengan cara seperti itu kita jelasin ke mertua, sampaikan keinginan kita bagaimana. Ya mungkin orang tua atau mertua kalau tahu menantunya ini baik, menantunya ini menghormati mertuanya, semoga dia juga respect sama menantunya. Dan ana yakin yang namanya kakek
nenek itu ingin anaknya jadi anak baik. Jadi ya bagaimana sekarang ada komunikasi yang baik dengan mertua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Eh, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, Masya Allah. Akhi Muhammad Kautsar Kautsar. Hikmah, atau mungkin lebih dikenal dengan nama Akang Uki. Masya Uki ini Allah. jelas, insya Allah, contoh nyata dari hijrah dari dunia musik. Izin Akang Uki kalau seandainya bisa di-share sedikit pengalamannya. Masya Allah. Silakan. Ana mau tanya satu sama Uki nih. Nah Ustaz, Ana mau tanya satu. Gimana perasaannya sekarang kalau dengar musik di jalan gitu ya? Ada yang goyang nggak? malah ini yang Anda ngerasain sekarang justru malah mengganggu karena pasti setelah mendengar musik pasti ada ayat yang hilang. Yang ngerasa itu seperti itu pasti ada, karena kan kita tuh dari dulu udah dengerin musik. Bukan Otomatis kalau dengerin kita lah. denger, Bukan kalau kita, dengerin dulu. oh iya, halo? Ya dulu waktu kita di band itu kan kita cenderung banyak musik di kepala gitu. Jadi ketika kita di mall atau di pesawat ada dengar lagi tuh jadi kayak murojaah lagi, jadi kayak Allah mengganggu Akbar. gitu. Nah, tiba-tiba pasti ada aja gitu yang nempel gitu. Kadang-kadang tuh jadi nempel di hati dan kesal gitu. Itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi gitu. Jadi Allah Akbar. dia kayak racun yang nempel agak lama gitu. Apalagi kalau dari dulu kita udah biasa denger gitu. Jadi mengganggu sih memang kadang-kadang. Subhanallah. Tapi antum sekarang jawab pertanyaannya Bang Jalal tadi. Nah, tadi sih pengalaman seperti yang tadi Ustadz bilang gitu. Jadi memang waktu anak ke Jember juga memang mencoba untuk bersikap adil terhadap diri sendiri, pengen dengar pendapat daripada ulama yang mengharamkan dan yang menghalalkan. Karena selama 3 tahun itu memang mencari pembenaran terus tentang halalnya musik gitu. Tapi setiap kali nyari pasti apa yang mereka halalkan tuh selalu bertabrakan dengan logika gitu ya, sama dalam arti ketika mereka banyak misalnya pendapatnya, contohnya pernah dengar ada yang bilang burung itu tadi Ustadz, burung itu adalah alat musik dan segala macam, tapi kita aja musisi kalau ke toko musik nggak akan nyari burung sama garpu atau sendok gitu. Maksudnya secara logika pun juga kita musisi dan orang yang menjual alat musik pun juga banyak gak masuk gitu. Jadi pada akhirnya diri saya sendiri malah kita sebagai musisi menjatuhkan argumentasi mereka yang menghalalkan tentang musik tuh seolah-olah kayak karena kita musisi kita tahu ini kayaknya nggak gitu deh. Bahkan anak sendiri juga sempat kayak yang ada pendapat ya boleh selama memang musiknya itu kata-katanya baik, sedangkan saya sendiri sebagai musisi pada saat itu lagi bikin album instrumental Ustadz, nggak ada liriknya. Nah itu mau nanya ke gimana gitu. Jadi pada akhirnya bersifat adil, kayaknya saya harus jangan memandang diri saya sebagai musisi, karena kalau saya memandang diri saya sebagai musisi nggak akan objektif ya, pasti kita akan selalu mencari pembenaran. Jadi menempatkan diri pada posisi yang netral sambil mencari dan berdoa kepada Allah untuk diminta mana yang hak, mana yang batil. Gitu. Alhamdulillah seiring dengan jalan bertemu Ustadz Syafiq, beliau juga Masya Allah memberi penjelasannya juga banyak sekali ya, dan udah memang di situ pada saat itu udah nggak ada ruang untuk penolakan sih pada saat itu. Udah tinggal dalam hati itu udah nggak nolak, tinggal sekarang mau gimana kamu hasil dari apa yang kamu cari itu. Jadi udah bagi saya sendiri udah terbantahkan. Jadi kalau kita lihat baca-baca komentar-komentar orang-orang tentang musik, nah itulah saya dulu yang suka membantah-bantah itu saya dulunya. Tapi pada akhirnya sudah terbantahkan semuanya seiring dengan perjalanan sih. Seperti itu kurang lebih. Baik, setelah hijrah itu, setelah meninggalkan musik ya, nah, Ustaz, bagaimana dengan teman-teman sama kawan-kawan ya yang dahulu memang satu jalan ya, apa yang dilakukan Uki gitu, atau apa yang mereka lakukan kepada Uki sendiri atau Uki lakukan kepada mereka? Nah, ini juga salah satu agak tricky yang buat kita sekarang gitu. Jadi kemarin misalnya teman-teman taunya saya hanya keluar band karena kepercayaan agama. Tapi qadar Allah
memang awal-awal itu kan sangat sangat susah untuk menjelaskan tentang pemahaman bahwa musik itu haram. Pengennya kan step by step, tapi qadarullah kemarin kan sempat rame tuh. Jadi Anda juga dengar teman-teman berdiskusi tentang musik, tentang ini segala macam. Nah, Ana pribadi itu adalah yang paling susah itu adalah ketika kita ini Ustadz, sekalian mau nanya juga ini juga, bagaimana kita mendakwahkan gitu tentang musik ini, tapi kadang-kadang kita memasuki suatu lingkungan yang dimana mereka sendiri apa yang diwajibkan oleh Allah aja mereka nggak lakukan gitu. Tapi mereka senang gitu debat tentang musik. Enggak, menurut saya sih musik itu halal. Tapi apakah ada prioritas dalam berdakwah menyampaikan kepada mereka gitu. Kita kalau mau debat musik ya gimana tuh aja mau disuruh sholat aja belum mau Ramadan belum puasa, tapi kita mau ngebahas tentang musik halal haram gitu. Jadi kan nggak nemu ya Ustaz ya kalau gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang sama teman-teman Ana tuh bukannya menghalalkan musik, cuma agak-agak memperkenalkan dulu tauhidnya dulu, dikit-dikit coba diperbaiki dulu pemahamannya gitu. Karena Ana juga ingat dulu juga awal-awal udah pernah dengar tentang musik itu haram halal, cuma memang kitanya ini kayak ngeyel aja sama dalil-dalil yang ada itu gitu. Sampai akhirnya kita belajar tentang yaitu tauhid segala macam, pada akhirnya itu insya Allah akan luntur sendiri. Karena juga ingat juga Ustadz pertama kali kita ketemu di pesawat juga Ustadz gak ini ya sangat lembut gitu menyampaikan. Tapi ketika udah mulai ditanya, baru keluar semua dalilnya ya gitu. Masya Allah itu pun juga. Barakallahu fiik. Seperti itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Tapi mungkin Ana boleh nanggepin yang disampaikan Uki tadi, Bang Jalal? Iya jemaah. Ini penting sekali ya. Ketika kita bicara musik, kalau orang belum sholat, nggak usah nonton ini gitu loh. Jadi orang sholat belum. Masalah yang rukun Islam dia nggak kerjain. Masalah yang orang yang meninggalkannya diragukan keislamannya kita nggak ngerjain masalah sholat. Kemudian kita debat tentang janganlah. Maka ini sebagai hikmah ya dalam berdakwah itu. Kalau kita punya kawan-kawan yang mereka hidup dengan musik, sedangkan mereka sholat belum. Ramadan nggak puasa mereka. Maksiat yang jelas-jelas dilarang, khomer mereka minum gitu. Na'udzubillah, pergaulan bebas, perzinahan mereka kerjakan. Lalu kita dakwain tentang musik, nggak nyambung. Maka kalau bicara dakwah, yang pertama disampaikan, mengenalkan dia kepada Sang Pencipta. Man Rabbuk, siapa Rabbmu gitu loh. Bagaimana dia kenal dengan yang menciptakan dirinya. Setelah dia paham tentang Allah Azza wa Jal, dia yakin bahwa Allah menciptakan dia dengan satu tujuan, mengabdi kepadanya. Dia beriman bahwa la ilaha illallah, baru pindah. Kemana musik? Belum. Nanti dulu musik. Terus kemana? Dakwain dia bahwa Allah mewajibkan sholat yang 5 waktu. Nih kalau dia sudah mulai sholat 5 waktu ya, alhamdulillah. Kemudian nanti diajarin tentang puasa Ramadan. Baru step by step tadi mengenalkan dia dengan hukum-hukum Islam yang lainnya. Karena sejatinya seperti yang Uki tadi sebutkan, kita tuh kalau melihat hukum, maka kita akan subjektif. Kita akan mengatakan berat buat anak, nggak cocok sama anak, kita akan tinggalkan. Tapi tatkala kita tahu dengan yang membuat keputusan, yang membuat sebuah ketetapan hukum, kita kenal sama Allah Azza wa Jal, kita akan tahu, ya Allah pokoknya yang apa Allah tentukan insya Allah baik buat anak. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nggak mungkin Allah itu mengharamkan sesuatu, sedangkan sesuatu itu bermanfaat buat kita. Dan nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita nggak mampu mengamalkannya. Jadi mungkin itu cara kita bagaimana berdakwah kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, yang mereka tadi mungkin tenggelam dalam musik ya. Jadi yang pasti-pasti dulu yang kita ajarkan kepada mereka. Setelah itu baru nanti pindah kepada masalah yang ya insya Allah penting juga buat keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Nah. Sekarang saat ini ada di sini, insya Allah amin. Izin Ustadz, ada yang untuk bertanya langsung Ustadz?
saya persilakan kepada Dr. Richard untuk bertanya langsung kepada Ustadz Syafiq. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar dok? Alhamdulillah khair, Ustaz. Masya Allah. Ini izin bertanya, Ustaz. Agak menyimpang sedikit dari topik, tapi ini mengenai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Ustaz. Ini kan mungkin juga nanti berhubungan dengan musik. Nih kelompok yang ada sebagian kelompok kayak dikatakan menghalalkan musik. Ini kan di Afghanistan sekarang ada penguasa baru, Ustaz, yang Taliban. Nah, apakah sebagian orang mungkin berpendapat apakah Taliban ini Salafi atau Salafi ini Taliban ini sama-sama menganjurkan wanitanya untuk menggunakan hijab yang lebar, menutup wajahnya, kemudian ciri-cirinya juga agak mirip-mirip. Ada berjenggot juga, Ustaz, kalau laki-lakinya celananya tidak isbal. Itu, Ustaz, mungkin ada yang bertanya-tanya apakah Taliban ini Salafi atau Salafi ini seperti Taliban atau bagaimana, Ustaz? Demikian, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ada satu hal sebelum bicara tentang Taliban ya. Kayaknya memang waktu kita nggak cukup untuk membicarakan tentang Taliban. Tapi di dalam syariat kita, ketika ada satu kekuatan yang mengkudeta pemerintah yang ada, kita tahu bahwasanya kudeta nggak boleh. Revolusi terhadap pemerintah selama pemerintahnya itu muslim, maka kita tidak boleh melakukan itu. Namun kalau terjadi, kemudian mereka yang revolusi, yang kudeta itu menang, mereka kemudian menjadi pemimpin di negara tersebut, maka dia adalah pemerintahan yang sah. Jadi walaupun cara dia merebutnya tidak sesuai, tapi mereka sudah menjadi pemimpin, maka mereka adalah pemerintahan yang sah. Kalau bicara bagaimana pandangan Taliban secara agama ya, mereka adalah orang-orang yang taat beragama ya. Kalau tadi disebutkan bagaimana cara berpakaian mereka, bagaimana semangat mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah ya. Mereka secara madhab, mungkin mereka madhabnya Hanafi. Seperti itu. Dan kalau bicara apakah mereka Salafi atau bukan, wallahu a'lam, apakah mereka campuran dari berbagai macam yang ada di sana ya. Orang-orang di sana, karena secara akidah yang kita bicara secara secara penampilan, mungkin ada penampilan yang sebenarnya kalau bicara sunnah, sama semuanya. Kita mau bicara Salafi, non Salafi, sebenarnya kalau bicara penampilannya penampilan seorang Muslim gitu ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau bicara tentang bagaimana merekanya sebenarnya, wallahu a'lam bishawab, Anda tidak terlalu mendalami tentang mereka dari sisi akidah mereka, pemahaman agama mereka. Cuma secara madhab, mereka madhabnya adalah Hanafi ya. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. Ada satu lagi Ustaz yang mau bertanya langsung untuk Umu Zaki. Bisa di-unmute, Umu Zaki? Oh, mungkin belum nyambung Ustaz. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan yang lainnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, ini kan anak-anak masih sekolah di sekolah umum, khususnya SD. Nah, gimana itu Ustaz menanggapi masalah anak-anak yang terkait pelajaran masalah drum dan pianika, dan untuk mengikuti lagu kebangsaan, bagaimana itu Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jamaah, jadi kalau berkaitan dengan sekolah umum ya, yang terkadang kalau bicara ada mereka pelajaran musik buat anak-anak ya,
inilah yang kadangkala menjadikan musik itu sebagai sarana untuk mengais rezeki. Karena memang udah diajarkan anak-anak nih jadi pemusik ya. Dan kita lihat di negeri kita pun ngundang penyanyi-penyanyi dari luar, konser-konser dari barat ke negeri kita. Yang kalau dipikir apa yang didapatkan oleh anak bangsa ketika mengundang penyanyi-penyanyi dari luar? Apa manfaatnya sebenarnya? Apakah anak-anak bangsa ini semakin pintar, semakin cerdas, mereka menjadi orang-orang yang brilian, kemudian mereka semangat bekerja? Ini enggak, yang ada tambah malas-malasan. Hidupnya cuma hiburan ini. Jadi kadang-kala memang dari sekolah-sekolah itu udah diajarin musik memang anak-anak. Ini tantangan buat orang tua. Kalau bicara tadi lagu kebangsaan udah disebutkan. Jadi kalau bicara lagu-lagu yang berisi syair-syair ya, tergantung kandungannya. Apabila kandungannya baik dan tidak bertentangan dengan agama, maka ahlan wa sahlan. Tapi kalau bertentangan dengan agama, ya maka ditolak gitu loh. Jadi kita alhamdulillah punya Al-Quranul Karim. Kita punya sunnah Nabi SAW yang dengannya kita bisa mengukur apakah ucapan ini boleh secara agama atau nggak boleh. Kalau nggak boleh, nggak boleh. Nabi SAW ketika beliau sedang tiduran itu, kemudian ada dua bocah yang bermain rebana, dia itu salah satu yang diucapkan oleh bocah itu, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Dan di antara kita itu ada nabi yang tahu dengan apa yang ada di hari esok. Maka Nabi mengatakan quli ma kunti taqulin. Engkau jangan ngomong kayak gitu, yang biasa-biasa aja. Karena di situ ada unsur yang tidak benar gitu. Mengatakan Nabi tahu tentang hari esok. Enggak, yang tahu itu cuma Allah Azza wa Jalla. Jadi semua ucapan itu apabila baik ya, tadi syair-syair selama itu baik dan tidak bertentangan, maka nggak ada masalah selama dinyanyikan tanpa alat musik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi merahmati dan melindungi Ustadz dan keluarga. Allahumma. Tanya bagaimana kriteria nasyid yang diperbolehkan secara syar'i. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Yang pertama bicara nasyid. Nasyid ini adalah sesuatu yang mubah-mubah aja selama isinya ya seperti bait-bait syair tadi yang kita sampaikan. Selama isinya itu tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama dan juga tidak dijadikan sarana untuk hiburan yang terus-terusan ya. Karena ada orang yang kerja dengerin nasyid terus, kapan dengerin Al-Quranul Karim gitu. Jadi ketika sesekali mendengarkan nasyid yang disenandungkan ya, apalagi yang kadang-kala memotivasi orang jadi semangat kerja. Nabi SAW itu ketika bekerja menggali parit di masa perang Khandaq atau membangun masjid, itu mereka bersenandung membacakan bait-bait syair itu yang membuat mereka semangat gitu loh, seperti itu. Jadi selama syair-syairnya itu tidak bertentangan dengan agama, kemudian juga pada momentum-momentum tersendiri dia mendengarkannya dan tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz Siap. dari namanya tidak jelas SN. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. punya kebiasaan mendengarkan lagu saat bekerja. Tentu saya ingin meninggalkan kebiasaan tersebut. Apakah boleh saya mendengarkan Al-Quran sambil bekerja? Sehingga tentu Al-Quran tersebut tidak disimak. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Bicara Al-Quranul Karim. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat. Ada kondisi yang sangat ideal, yaitu mendengarkan Al-Quran sambil duduk, menyimak, memahami maknanya. Tapi ada kondisi yang memang tadi katakan kurang ideal. Kita sambil bekerja, ada seorang wanita umpamanya,
Dia di rumah sambil nyetrika, dia dengarkan Al-Quranul Karim ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Walaupun tadi kurang optimal dia. Dan pahala yang akan dia dapatkan sebenarnya sesuai dengan kekhusyuan dia mendengarkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana kadangkala kita baca Quran satu lembar, kadangkala kita satu lembar lewat, pikiran kita itu nggak ada di sana. Allahualam, ana merasakan sendiri. Kadangkala ana baca, tapi udah baca belum. Begitu pula tadi ketika kita sambil bekerja, ada orang yang pekerjaannya sebenarnya bisa sambil dengarkan kajian. Bisa sambil dengarkan Al-Quran. Walaupun tadi mungkin nggak optimal, tapi masih bisa. Ya ahlan wa sahlan. Insya Allah itu lebih baik daripada dia mendengarkan musik. Tapi lebih baik lagi ketika dia mendengarkan sambil serius mendengarkannya. Jadi mungkin emak-emak di rumah pagi hari dia setel mamanya juz amma ya. Sambil dia nyapu, dia mendengarkan. Kadang-kala ada anak-anak apalagi ya. Ada alam bawah sadar anak-anak itu. Ketika dia main, dia itu dengerin. Dan itu akan terekam. Jadi semoga engkau dengan mendengarkan tadi yang mungkin tidak maksimal, tapi akan ada yang terekam dan membekas di diri. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ismah Oktavianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah hukum beatbox bermusik dengan menggunakan mulut? Yang Ana pernah dengar kalau mulut bukanlah alat musik. Jadi apakah boleh belajar beatbox? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah, mulut memang bukan alat musik. Makanya jangan niru-niru musik. Jadi mulut bukan alat musik, jangan niru suara musik. Jadi suara yang dikeluarkan oleh musik itu jangan ditiru oleh mulut kita. Terus gimana? Ya gunakan mulut kita untuk yang lainnya. Untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk membaca puisi, untuk bersyair. Karena kalau niru-niru suara musik itu, ya jadi musik akhirnya. Bahkan kadang-kala nggak bisa dibedakan antara suara musik dengan suara mulut. Jadi para ulama menyebutkan kalau memang sama dengan suara musik dihindarin. Karena sama aja, cuma alatnya berbeda. Kemudian kalau bicara alat musik ini jamaah nanti, alatnya itu bisa nggak ada nanti jamaah. Nggak pakai alat, orang bisa dengan komputer dia mengeluarkan musik. Mereka nggak pakai gitar, mereka udah nggak pakai sudah. Jadi sama aja gitu loh, hasilnya adalah suara musik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Dok. Kayaknya udah malam di Jember ini. Baik Ustadz. Izin Ustadz, untuk yang terakhir saya memohon Ustadz, kira-kira insya Allah Ustadz bisa memberikan nasihat penutup Ustadz. Bagaimana caranya supaya insya Allah istiqomah di dalam hijrah, menyikapi gimana caranya kita bisa untuk berdakwah kepada orang lain dan sebagainya Ustadz. Izin Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Nabi Yusuf itu berdoa. Beliau mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bisalih. Matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Karena yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak adalah ketika kematian itu tiba. Kita yang masih hidup akan terus difitnah, akan terus diuji. Setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Dia adalah penipu yang handal. Allah mengatakan, "Fala yaghurrannakum billahil gharur." Jangan sampai kalian ditipu sama setan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian ditipu dengan kehidupan dunia ini. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah.
ambil segala bekal yang kita dapat manfaatkan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Kenapa? Karena doa ini sesuatu yang sangat mudah dilakukan hamba. Minta saja engkau. Tapi tolong yang diminta keistiqomahan. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan doa kepada Shaddad bin Aus. Ya Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Kalau engkau melihat umat manusia itu sibuk dengan hartanya, dengan dunianya, engkau kumpulkan doa-doa ini nih. Nanti dicari itu doanya. Diawali doa itu dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku minta kepadamu keteguhan ya, dalam urusan ini. Wal azimata 'ala rusyd, dan tekad yang kuat dalam kebenaran. Minta sama Allah. Doa. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka sama Allah. Bahwasanya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Buat teman-teman yang hijrah, yang menghadapi kesulitan, ya memang seperti itu jalannya. Maka berbaik sangka sama Allah dan terus mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir, kita harus jujur sama Allah. Ketika engkau sedang sendirian, di sepertiga malam akhir, tunjukkan kepada Allah kalau engkau memang perlu sama Allah. Karena orang-orang munafikin itu menampakkan keislamannya di depan orang. Menampakkan kebaikannya di depan orang. Tapi tatkala dia sendirian, entah dia seperti apa. Maka tolong jaga tatkala kita sendirian dan tatkala berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana terima kasih juga kepada saudara kita Uki, jazakumullah khair, yang sudah dapat bergabung sama kita hari ini. Semoga Allah memberikan istiqamah kepada antum dan kepada yang lainnya, dan kepada moderator.